saya Putri Anggraini dengan NIM 2230102120 angkatan 22 Rommel B. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah teori dan praktek pembelajaran terpadu yang diberikan oleh Bapak Wahyu Nugroho MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pembelajaran terpadu. Jadi, apa sih itu pembelajaran terpadu? Pembelajaran terpadu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang sangat menarik dan efektif. Intinya, pembelajaran ini menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik tertentu. Tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyeluruh bagi siswa. Mengapa pembelajaran terpadu itu penting? Yang pertama, pembelajaran yang lebih bermakna. Siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep yang saling berkaitan antara mata pelajaran. Misalnya, saat mempelajari tentang siklus air, siswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan alam, tapi juga bisa belajar bahasa Indonesia untuk membuat laporan, atau bahkan seni untuk menggambarkan siklus air. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran yang terintegrasi membuat siswa lebih tertarik dan terlibat dalam proses belajar. Mereka melihat bagaimana pengetahuan yang mereka peroleh dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber, menghubungkan berbagai konsep, dan mencegah masalah secara kompleks. Dan yang terakhir, menyiapkan siswa untuk dunia nyata. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang sekali menghadapi masalah yang hanya melibatkan satu bidang ilmu. Pembelajaran terpadu membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Adapun ciri-ciri pembelajaran terpadu, yang pertama berpusat kepada siswa. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pembelajaran ini tidak hanya berpusat kepada guru saja. Yang kedua, menggunakan berbagai sumber belajar. Tidak hanya buku teks, tetapi juga media lain seperti gambar, video, dan benda-benda nyata, atau guru dapat membuat PowerPoint yang ditayangkan kepada siswa. Yang ketiga, menjadikan konsep secara holistik. Materi pelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan pengalaman siswa. Yang keempat, menekankan pada keterampilan proses. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Ada banyak model pembelajaran terpadu yang bisa diterapkan, seperti pertama, tematik. Mengorganisasikan pembelajaran berdasarkan tema tertentu. Yang kedua, interdisipliner, menggabungkan beberapa mata pelajaran untuk mempelajari satu konsep. Yang terakhir, proyek. Siswa mengerjakan proyek yang melibatkan berbagai mata pelajaran. Tantangan dalam menerapkan pembelajaran terpadu bisa seperti membutuhkan persiapan yang matang. Guru harus merancang pembelajaran dengan baik agar semua mata pelajaran terintegrasi dan baik. Yang kedua, membutuhkan sumber daya yang cukup, seperti berbagai macam media, pembelajaran, dan fasilitas yang mendukung. Yang terakhir, memerlukan kerjasama antar guru. Guru dari berbagai mata pelajaran harus bekerja sama untuk menyusun materi dan kegiatan pembelajaran. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran terpadu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang sangat menjanjikan. Baik, di soal kedua ini saya mengambil landasan psikologi menurut Piaget. Jadi, teori psikologi perkembangan anak menurut Jean Piaget adalah teori kognitif yang menjelaskan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang secara bertahap dari lahir hingga dewasa. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensoriomotor 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak memiliki kemampuan sensor motorik untuk menangkap objek-objek di sekitarnya. Mereka akan mengeksplorasi lingkungan untuk mendapatkan pengetahuan dasarnya menggunakan skema asimilasi dan modifikasi dengan proses meniru. Yang kedua adalah tahap praoperasional 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Pada tahap ini, anak memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan fungsi simbolis atau simbol-simbol atau tanda-tanda dan pemikiran intuitif. Ciri-ciri berpikirnya
Ciri-ciri berpikirnya tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Ditandai dengan ciri-ciri seperti transductive reasoning, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, animisme, dan artifikalisme. Yang ketiga, tahap operasional konkret, 7 tahun sampai 11 tahun atau 12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Anak telah hilang kecenderungannya terhadap animisme dan artifikalisme. Yang keempat, tahap operasional formal, 12 tahun ke atas. Pada tahapan ini, anak sudah dapat menggunakan operasional kognitif untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Ciri pokok perkembangannya adalah hipotesis, abstrak, deduktif, dan induktif, serta logis dan probabilitas. Piaget juga menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui proses-proses penting seperti skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual secara genetik, bukan warisan biologis. Teori psikologi perkembangan anak menurut Jean Piaget dan pembelajaran terpadu memiliki beberapa kesesuaian yang signifikan yang dapat menjelaskan mengapa pembelajaran terpadu efektif dalam konteks perkembangan kognitif anak. Ada beberapa hubungan antara teori Piaget dan pembelajaran terpadu. Yang pertama, kesesuaian dengan tahap perkembangan kognitif Piaget. Piaget mengidentifikasi 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, sensoriomotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Pembelajaran terpadu dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak, yaitu dengan menggunakan metode yang sesuai untuk setiap tahap. Misalnya, pada tahap praoperasional, anak-anak lebih suka menggunakan simbol dan pemikiran intuitif, sehingga pembelajaran yang menyediakan pengalaman langsung dan menghubungkan dan konsep lain sudah mereka pelajari dapat sangat efektif. Nomor 2, aktivitas dan interaksi sosial. Aktivitas belajar. Teori Piaget menekankan pentingnya aktivitas belajar. Pembelajaran terpadu memungkinkan anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan mereka. Dengan cara ini, anak-anak dapat mengolah materi, bertanya, dan mencernanya secara kritis yang sesuai dengan prinsip-prinsip belajar kognitif. Dengan demikian, pembelajaran terpadu dapat diintegrasikan dengan teori psikologi perkembangan anak menurut Piaget, karena keduanya berfokus pada aktivitas belajar aktif, pengalaman langsung, dan perkembangan kognitif yang berkesinambungan. Untuk soal yang ketiga, saya mengambil contoh model fragmented. Model fragmented sendiri merupakan salah satu dari beberapa model pembelajaran terpadu. Dalam model ini, mata pelajaran tetap diajarkan secara terpisah, namun terdapat usaha untuk menghubungkan tema atau topik tertentu dalam mata pelajaran tersebut. Integrasinya dalam model ini bersifat minimal dan tidak mendalam, sehingga setiap mata pelajaran masih mempertahankan identitasnya masing-masing. Di sini saya mengambil mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika dengan tema air. Untuk IPA, siswa belajar mengenai apa itu siklus air, serta mengetahui apa saja tahapan proses siklus air bisa terjadi. Untuk IPS, siswa membahas pentingnya air bagi kehidupan manusia dan hewan. Untuk Bahasa Indonesia, siswa diminta untuk membuat poster mengenai lingkungan sekitarnya. Guru bisa menanyakan beberapa pertanyaan seperti ini. Bagaimana selokan yang ada di dekat rumah mereka? Sudahkah selokan tersebut terlihat bersih? Apakah di lingkungan kalian saling menjaga kebersihan? Jika tidak, mengapa? Dan untuk matematika, siswa dapat mengukur debit air yang ada pada gelas yang sudah disiapkan oleh guru. Guru dapat membuat 2 gelas air yang berisi debit air yang berbeda. Lalu siswa menghitung debit air tersebut lalu menuliskannya pada kertas yang telah disiapkan oleh guru. Itu tadi model pembelajaran yang saya ambil. Terima kasih. Baik, untuk soal yang terakhir, bagaimana tanggapan kalian terhadap kurikulum Merdeka?
Untuk saya sendiri, kurikulum Merdeka merupakan sebuah langkah maju dalam dunia pendidikan Indonesia. Konsepnya fleksibel dan berpusat pada peserta didik, memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk berkreasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum ini juga mendorong perkembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Namun, seperti halnya perubahan besar lainnya, kurikulum mereka juga memiliki tantangan dan memerlukan adaptasi yang baik dari semua pihak yang terlibat. Mungkin ada beberapa hambatan yang sering ditemui dalam implementasi kurikulum Merdeka, antara lain, yang pertama, persiapan dari guru. Tidak semua guru memiliki pemahaman yang mendalam dan pengalaman yang cukup dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang variatif masih menjadi tantangan di banyak sekolah, terutama pada sekolah yang berada pada perdesaan. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Transisi dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum Merdeka membutuhkan waktu dan penyesuaian yang cukup. Yang keempat, peran orang tua. Melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka juga menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru, karena banyak sekali orang tua yang tidak ingin terlibat pada pengimplementasian kurikulum ini. Yang terakhir adalah evaluasi. Perkembangan instrumen penilaian yang sesuai dengan kurikulum mereka masih terus dilakukan. Mungkin sebagai calon guru, saya dapat mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan kurikulum dengan beberapa cara. Mungkin yang pertama, mempelajari kurikulum Merdeka. Pahami secara mendalam konsep, prinsip, dan tujuan dari kurikulum Merdeka. Yang kedua, mengembangkan kompetensi pedagogik. Tingkatkan kemampuan dalam merancang pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Pelajari berbagai aplikasi dan platform digital yang dapat mendukung pembelajaran. Yang keempat, berkolaborasi dan kolega. Jalin kerjasama dengan guru lain untuk berbagai pengalaman dan mengembangkan pembelajaran inovatif. Yang kelima, terus belajar. Ikuti pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi. Yang keenam, membangun komunikasi yang baik. Jalin komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan sesama pendidik. Yang ketujuh, fleksibilitas. Siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan terus mengembangkan diri. Yang kedelapan, kreativitas. Ciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang bagi siswa. Dan terakhir, berorientasi pada peserta didik. Selalu menempatkan kepentingan dan kebutuhan siswa sebagai prioritas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kurikulum mereka membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Sebagai calon seorang guru, saya memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, saya dapat menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Mungkin itu saja jawaban dari tugas saya. Saya ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih.